إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه فلا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا عباد الله ويا أمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أوصيكم ونفسي بتقوى الله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعلكم تفلحون. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العلي العظيم. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله العلي العظيم. Para jamaah, ikhwan, akhwat, ashab, ahbab, segenap saudara-saudara yang sangat Al-Fakir cintai, yang sangat Al-Fakir muliakan, yang sangat Al-Fakir doakan, yang sangat Al-Fakir harapkan doanya, yang sangat Al-Fakir dambakan, dimanapun berada, wabil khusus keluarga besar wilayah Dharma Raja dan sekitarnya, para tamu-tamu yang hadir di majelis yang mulia ini, aparatur pemerintahan daerah, wabil khusus para ulama, para asatid, para pembina umat, para pendidik umat, dan juga keluarga besar Masjid Agung Dharma Raja, pemuda-pemudi yang menjadi dambaan dan harapan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan harapan semua muslimin, harapan bangsa, di mana di kemudian hari akan menjadi pengganti para pembina umat, para pembimbing umat, dan juga pengelola, pengurus, pengatur negeri yang kita cintai ini, yang sekarang Allah menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa
yang muslimnya terbanyak sedunia. Dan Allah jadikan negeri kita ini negeri yang sangat indah dan kaya raya, sehingga negeri Indonesia menjadi negeri rebutan bangsa-bangsa lain yang terus mengincar kekayaan negeri Indonesia ini siang dan malam. Mereka tahu kekayaan yang sangat melimpah yang ada di negeri Indonesia ini. Maka bangsa-bangsa asing terus berupaya, berusaha dengan berbagai cara, dengan melobi, dengan menipu, dengan merayu, supaya mereka bisa masuk ke negeri Indonesia ini untuk mengeruk kekayaan negeri ini. Mereka berusaha, berupaya supaya bisa menguasai negeri ini. Mereka incar kursi-kursi di parlemen, mereka incar kursi-kursi jabatan yang berarti, mereka incar kursi-kursi kekuasaan dengan segala cara. Mereka siap mengorbankan harta yang banyak demi mengeruk kekayaan Indonesia yang sudah tidak terhitung lagi. Mereka berusaha membeli pejabat-pejabat dan petinggi-petinggi penguasa-penguasa Indonesia supaya bisa diajak kerjasama untuk mengeruk kekayaan bangsa ini. Mereka tahu bahwa bangsa ini walaupun mayoritas, namun menurut mereka bangsa Indonesia ini lemah dalam pendidikan, tertinggal dalam ilmu pengetahuan. Mereka tahu walaupun Indonesia ini mayoritas, jumlahnya sangat banyak sekali, ratusan juta, tapi mereka juga tahu bahwa bangsa Indonesia ini banyak yang tidak aktif, tidak kreatif, dan tidak produktif. Mereka tahu bahwa bangsa Indonesia ini jumlahnya sangat banyak sekali, tapi mereka juga tahu bahwa bangsa Indonesia ini sudah kehilangan ghirah, kecemburuan. Bangsa Indonesia ini sudah tidak ngeh terhadap potensi yang sangat dahsyat yang Allah anugerahkan kepada bangsa ini. Mereka tahu bahwa mayoritas bangsa ini adalah umat Islam, tapi mereka juga tahu bahwa keislaman bangsa Indonesia yang mayoritas ini lemah, keimanannya lemah, kecemburuannya lemah, ilmu pengetahuan agamanya lemah, etika-etika terpujinya sudah merosot.
Amal-amal solehnya sudah mulai gersang di mana-mana. Sudah jarang umat Islam yang menghafal Quran walaupun mayoritas muslim. Sudah jarang umat Islam yang duduk di majelis ilmu, yang pesantren di pesantren-pesantren Islam, yang menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah Islam, yang ikut berjuang di partai-partai Islam, dalam organisasi-organisasi Islam. Mereka sudah mulai lemah dalam kerja dakwahnya. Walaupun pesantren di Indonesia terbanyak di dunia, masjid di Indonesia terbanyak di dunia, majelis taklim di Indonesia terbanyak di dunia, namun tidak seimbang dengan jumlah penduduk muslim yang sangat banyak sekali, sehingga yang tergarap dengan dakwah hanya sedikit, yang tidak tergarapnya sungguh sangat banyak. Akhirnya yang tidak tergarap ini menjadi muslim yang bodoh terhadap agamanya sendiri, menjadi mukmin yang kurang mengenal kepada Tuhannya sendiri, lemah kecintaannya dan pengagungannya dan ketaatannya, ketundukannya kepada Tuhannya sendiri, lemah dalam kecintaan dan pengagungan ketaatan kepada Rasulnya sendiri. Bukan cuma tidak tahu kepada Tuhan dan kepada Rasulnya dan kepada kitab sucinya, kepada agamanya, tapi juga tidak ada harapan ingin tahu. Tidak ada keinginan ingin tahu kepada Allah. Tidak ada keinginan ingin tahu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keinginan ingin tahu kepada kemuliaan Quran, kandungan-kandungan Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuma mereka tidak tahu, tapi juga tidak ada kerinduan kepada Allah dan Rasulnya. Tidak ada kerinduan kepada agamanya, kepada ibadah kepada Tuhannya, kepada Qur'annya, kitab sucinya. Mereka bangsa-bangsa luar tahu bahwa Muslim Indonesia ini terbanyak, namun mereka juga tahu bahwa di kalangan Muslim Indonesia terbanyak ini sudah kehilangan identitas agamanya, identitas keislamannya, identitas sebagai muslimnya. Mereka umat Islam terbanyak di Indonesia sudah menjadi pecundang-pecundang, berbeda dengan leluhurnya dulu, yang mana leluhurnya dulu adalah pejuang-pejuang. Mereka tahu bahwa Muslim di Indonesia bukan pejuang. Mereka tidak ada giroh, kecemburuan terhadap perjuangan-perjuangan agamanya, sehingga mereka tidak ada harapan untuk perubahan-perubahan kepada yang lebih baik, apalagi sampai perjuangan harapan saja sudah tidak ada.
Bagaimana dengan siap berkorban dengan harta, dengan nyawa? Harapan pun sudah tidak ada. Maka mereka yang di luar sana berebut untuk bisa mengambil dan mengeruk kekayaan bangsa ini, dan mereka berusaha memanfaatkan bangsa ini sebelum mereka bisa benar-benar menjadi warga Indonesia ini dan menguasai kursi-kursi kekuasaan di negeri ini. Mereka berusaha dan berupaya bagaimana umat Islam yang mayoritas di Indonesia ini menjadi budak-budak mereka, menjadi kacung-kacung mereka, menjadi pekerja-pekerja mereka, mengkonsumsi hasil produksi mereka. Mereka tahu orang Indonesia itu yang penting enak, walaupun merusak. Dari sisi kesehatan merusak dengan kimia-kimia yang ada. Terjadi narkoba, dimasukkan ke berbagai macam makanan, jajanan, minuman, sampai tingkat anak kecil. Dari sisi yang lain, sisi kehalalan, mereka sudah tidak peduli. Mereka tidak berpikir tentang urusan halal dan haram, yang penting punya label halal. Bagaimanapun caranya, produk-produk mereka bikin. Dari binatang apapun mereka bikin. Yang penting ada label halal. Yang penting mereka bisa mengeruk kekayaan, penghasilan yang banyak dari jumlah Muslim Indonesia terbanyak. Karena Muslim Indonesia ini banyak yang masih bodoh-bodoh. Mereka tahu bangsa Indonesia itu yang penting enak di lidahnya. Akhirnya mereka tidak berpikir juga umat Islam ini terhadap urusan halal apa haram ini, menyehatkan apa tidak ini. Akhirnya bangsa yang mayoritas menjadi terjajah, sedikit demi sedikit terus terjajah. Dari sisi ekonomi dijajah, sehingga bangsa Indonesia sudah kesusahan mencari lapangan kerja, apalagi menciptakan lapangan kerja sudah suatu hal yang sangat sulit sekali. Dari sisi kesehatan Indonesia dijajah. Indonesia tidak tahu menau tentang apa yang dibikin, dari bahan apa obat-obatan itu dibikin, dari bahan apa makanan minuman itu dibikin. Hasil penelitian para ahli, banyak yang sudah menemukan bahwa yang disebarluaskan di seluruh penjuru dunia termasuk Indonesia, dari minuman-minuman, dari makanan-makanan, ternyata dibuat dari bahan-bahan yang jelas-jelas haram. Dibikin dari bangkai-bangkai, dibikin dari anjing, dari babi, dibikin dari berbagai macam-macam bahan-bahan yang ini menurut timbangan syariat Islam diharamkan.
menurut timbangan kesehatan tidak boleh dikonsumsi. Tapi ternyata dagangan mereka laku. Kenapa? Karena bangsa ini hanya mengutamakan enak saja. Apalagi mereka menambah di samping enak sajiannya, bungkusnya diindah-indah, tambah dengan iklan-iklan yang indah, yang menarik, tambah lagi dengan hadiah-hadiah yang menggiurkan. Ingat, tambah lagi dengan harganya murah. Maka bangsa ini otomatis menjadi hidangan bagi bangsa-bangsa lain. Banyaknya jumlah penduduk Indonesia, banyaknya jumlah muslim di Indonesia, ingat, bukan menjadi kejayaan bagi muslimin, bagi agamanya, tapi malah jadi keruntuhan dan kehinaan, kecelakaan dan kerugian besar karena muslimin dijadikan hidangan. Di mana dari negara-negara luar berebut mengulurkan tangan bukan untuk memberi, tapi mengulurkan tangan untuk mengambil dari piring-piring, baki-baki hidangan itu. Ini harus dipikirkan oleh kita umat Islam bangsa Indonesia. Mau sampai kapan? Ini merupakan bom waktu yang suatu saat pasti ini meledak jika tidak dimatikan. Bangsa Indonesia dan umat Islam yang Al-Fakir cintai, ingat bahwa bangsa kita ini sekarang sudah terancam punah, terancam hina, terancam sengsara. Negara Indonesia semua sudah pada tahu hutangnya sungguh luar biasa. Bukan bertambah menurun, tapi bertambah membengkak hutang Indonesia yang sulit bisa diselesaikan dan bisa dibayar. Berapa banyak tanah-tanah yang berpotensi sudah menjadi milik asing, ditambah lagi dengan misi mereka yang lain adalah misi menghancurkan tatanan agama muslimin di Indonesia. Muslimin sudah lemah, ditambah dengan misi mereka bagaimana iman Islamnya bangsa Indonesia ini bisa hilang. Maka mereka memasukkan bahan-bahan untuk menghancurkan bangsa ini. Pertama, mereka merusak akal bangsa ini, pemuda-pemudinya dan generasi-generasi yang akan datang sebagai harapan dan dambaan bangsa ini dengan narkoba. Sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang teler semua. Pemuda-pemudinya menjadi pemuda teler, pemudinya menjadi pemudi teler, anak-anaknya menjadi anak-anak teler. Calon-calon pemimpin di kemudian hari adalah calon-calon pemimpin yang teler. Udah rusak otaknya, tidak bisa berpikir sehat, bisa gampang dirayu dan dibujuk. Ini terjadi sekarang. Terjadi sekarang.
Sebagian elit-elit di atas akhirnya membagi-bagikan hasil penjualan aset. Jadi bagi-bagi hasil, itu yang terjadi sekarang. Ingat, yang soleh-solehnya tertindas. Kalau sekarang mau menjadi pejabat yang soleh, tertindas. Kenapa? Sistemnya sekarang sudah hancur-hancuran. Sistemnya sekarang sudah rusak. Akhirnya orang-orang soleh, pemimpin-pemimpin soleh digilas terus, hancur. Keberpihakan kepada rakyat sekarang terlihat sudah sangatlah kurang. Keadilan sekarang terlihat sudah adil-adilan. Hukum sudah bisa diperjualbelikan. Ini yang terjadi di Indonesia. Maka kita sedih dengan kejadian demo yang jumlah pendemonya Masya Allah berjuta-juta. Sedih kita. Apa yang disedihkan? Kecewa. Apa yang jadi kecewa? Khawatir. Apa yang jadi khawatir? Takut. Apa yang jadi takut? Bayangkan, perhatikan oleh kita, tidak mungkin ada demo yang begitu besar kalau tidak ada apa-apa di dalamnya. Saudara-saudara kita yang berdemo bukan mendemo presiden, bukan mendemo Kapolri, bukan mendemo Ahok, bukan mendemo pejabat, tapi mendemo ketidakadilan. Sehingga non-muslim pun ikut turun. Banyak orang-orang Kristen yang ikut, banyak orang Hindu Buddha yang ikut. Mau ikut, kenapa? Mereka tahu dan mereka sadar semuanya bahwa ketidakadilan ini yang ditegakkan bukan keadilan. Siapa sih bangsa yang setuju atas ketidakadilan? Maka mereka rela berdemo menghadapi berbagai resiko-resiko. Ingat, resikonya kan lumayan berat sekali. Ada yang jalan kaki ratusan kilo. Bayangkan, ini saudara-saudara kita. Ada yang siap difitnah, siap diadu domba, dicaci dimaki. Ini terjadi sekarang. Bahkan siap berhadapan dengan senjata, walaupun bukan senjata api, tapi sungguh itu suatu hal yang tidak berperi kemanusiaan. Ingat, karena yang ditembaki dengan gas air mata, gas itu kan bukan air, tapi gas itu kan serbuk. Ini kan berbahaya. Tapi umat Islam, kalau girohnya, kecemburuan terhadap agamanya, kecemburuan terhadap negerinya dan bangsanya sudah muncul, Al-Fakir sering mengingatkan kepada semua pihak. Sering mengingatkan kepada semua pihak. Pertama, mengingatkan kepada bangsa-bangsa luar. Hai bangsa-bangsa asing, ketahuilah oleh kalian
Jika kami bangsa Indonesia diusik oleh kalian, jika kalian masuk ke NKRI ini untuk merusak kami, untuk mengeruk kekayaan kami, untuk menindas kami, untuk menjajah kami, ketahuilah oleh kalian bahwa kami adalah keturunan pejuang-pejuang yang tidak takut dengan mati dari kami. Bangsa Indonesia, baik musliminnya maupun Hindunya maupun Budanya maupun Kristennya, siap bersatu untuk melawan kalian semua. Dulu pun leluhur-leluhur kami mampu mengalahkan siapapun yang menjajah kami. Sekarang pun jika kalian usik, sesungguhnya yang kalian bangunkan sekarang adalah macan-macan yang sedang tidur. Jika macan ini dibangunkan oleh kalian, maka kami semua bangsa Indonesia siap bersatu untuk melawan kalian semua. Ini peringatan terhadap bangsa yang di luar. Sekarang peringatan kepada perusak, penjahat-penjahat di bangsa ini yang mereka punya kekuasaan. Maka Al-Fakir sering mengingatkan, wahai pemimpin-pemimpin kami yang jahat. Ini pemimpin yang jahatnya, bukan yang tidak jahatnya ya. Yang tidak jahat jangan tersinggung. Tapi kalau yang jahat tidak tersinggung, keterlaluan. Hai pemimpin-pemimpin kami yang jahatnya, yang rakus, yang hanya mementingkan kekayaan pribadi dan keluarga, organisasi dan golongan partainya. Hai pemimpin-pemimpin yang hanya menjadi kacung-kacung, cukong-cukong bangsa-bangsa lain, sehingga kalian rela dan tega menyengsarakan bangsa ini, rela dan tega menghinakan bangsa ini, rela dan tega menjual aset-aset kami sebagai bangsa yang memiliki aset ini. Ingatlah oleh kalian bahwa kami bangsa Indonesia ini, jika diusik oleh kalian, jika kalian tidak memperlihatkan kasih sayang dan keberpihakan kepada kami sebagai bangsa, jika kalian mementingkan kekayaan kalian, kenyamanan kalian, atau golongan kalian, partai kalian, organisasi kalian, maka bangsa ini tidak akan tinggal diam. Bangsa ini siap menggulingkan kalian. Bangsa ini siap menggantikan posisi kalian. Bangsa ini siap bersatu semuanya untuk memperjuangkan kehormatan bangsa ini, kehormatan negeri ini, untuk memperjuangkan kesejahteraan, kemakmuran bangsa ini. Dan Al-Bagir juga mengingatkan kepada non-muslim, non-muslim yang mereka berulah dengan ulah yang bisa menghancurkan tatanan kerukunan bangsa ini dengan sikap dan dengan ucap, dengan tulisan-tulisan yang ditulis oleh
kalian. Maka wahai saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang non-muslim, kami memberikan nasihat kepada kalian. Maka kalian harus betul-betul menjaga sikap kalian dan ucap kalian, menjaga tulisan-tulisan kalian, karya-karya kalian. Jangan sampai menghancurkan tatanan kerukunan antar umat beragama dengan penghinaan-penghinaan kalian terhadap agama lain, terhadap kitab suci agama lain, penghinaan-penghinaan kalian terhadap bangsa Indonesia yang muslim. Kami peringatkan kepada kalian, ingat bahwa kami ini bangsa yang mayoritas. Dan umat Islam ini kalau sudah diusik urusan agama, maka urusan dunia tidak ada apa-apanya, urusan jabatan tidak ada apa-apanya, urusan nyawa pun tidak ada apa-apanya. Kalau agama sudah dinistakan, ingat. Tuh, lihat, itu baru secuil. Yang demo ke Jakarta baru secuil, 1% pun tidak dari jumlah muslim yang ada di Indonesia. Semua masih bersabar karena yakin Jakarta tidak akan mungkin menampung semua umat Islam jikalau demo semua. Bagi warga Jakartanya pun juga tidak akan nampung itu Monas. Sekarang umat Islam sudah mulai terbuka girahnya. Umat Islam sudah mulai timbul semangat juangnya. Maka kami khawatir atas keselamatan kalian. Kami khawatir atas ketenangan kalian. Jikalau umat ini tidak bisa dijaga oleh pemerintah, tidak bisa dijaga oleh polisi, tidak bisa dijaga oleh TNI, tidak bisa dijaga oleh ulama, jumlah umat Islam yang banyak hanya dengan teroris yang hitungannya 1, 2, 10, 20 sudah kebingungan semuanya, sudah kalang kabut. Apalagi kalau umat Islam ini bangkit semuanya. Maka kalian jangan sampai berbuat hal-hal yang menghancurkan kerukunan. Perbuatan seorang pejabat itu masih di bawah si jabatannya, lalu mencoreng-coreng dan menistakan agama Islam yang agung di tengah-tengah umat Islam yang mayoritas, bayangkan oleh kita. Hal yang wajar. Bahkan andai kata ada umat Islam yang berani membunuhnya, itu masih disebut wajar juga. Walaupun itu tindakan yang sangat salah, walaupun itu tindakan yang main hakim sendiri. Kita, kalangan para ulama, mengatakan hal seperti ini karena sayang kepada semua. Bukan sayang kepada umat Islam saja, bukan sayang kepada pemimpinnya saja, tapi sayang kepada semuanya bangsa ini. Sayang kepada orang Hindunya, orang Budanya, Nasraninya. Kami sayang kepada kalian. Ini jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi apa yang tidak diinginkan. Wahai para pemimpin
Dengan perilaku kalian ini, bangsa kami ini menjadi bangsa yang hina di mata bangsa-bangsa lain. Karena ulah kalian seperti ini, maka muslimin yang mayoritas di Indonesia ini, mayoritas di dunia ini, ingat, menjadi muslim yang hina dan tak berharga di mata yang lain. Karena ulah kalian seperti ini, kalian pun jadi tidak berharga di hati kami, di mata kami. Kalian pun menjadi hina dan terkutuk di hati kami. Kalian pun menjadi manusia-manusia yang mana kami harapkan kehilangan kalian. Bukan mengharapkan keberadaan kalian, tapi sungguh kami mengharapkan kehilangan kalian. Apa kalian tidak malu dengan kejadian demo? Bukankah demo ini hakikatnya mempermalukan kalian? Bukankah demo ini pada hakikatnya meruntuhkan kehormatan kalian? Bukankah demo ini pada hakikatnya menghilangkan kepercayaan hati bangsa ini kepada kalian? Perlu difikirkan. Perlu dipikirkan. Ini nasihat. Ini nasihat. Maka umat Islam di bulan Rabiul Awal ini, mari kita jadikan peringatan kita kepada junjungan alam Sayyiduna wa Maulana Muhammad sebagai momen media, wasilah, supaya kita bisa lebih mengenal kepada Allah dan kepada beliau, supaya kita bisa lebih mengabdi kepada Allah dan lebih taat kepada beliau, supaya kita bisa mengikuti arahan-arahan dan petunjuk-petunjuk Allah dan arahan-arahan petunjuk-petunjuk Nabi kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad, yang mana arahan dan petunjuk Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segalanya membawa kepada keselamatan yang abadi, membawa kepada kebahagiaan yang abadi, membawa kepada keberuntungan yang abadi, membawa kepada nikmat yang abadi, membawa kepada ketenangan yang abadi, membawa kepada keamanan yang abadi, membawa kepada kemuliaan yang abadi, membawa kepada segala kebaikan di dunia, di kubur dan di akhirat nanti. Itulah petunjuk dan arahan Allah, juga petunjuk dan arahan baginda Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Maka Rabiul Awal ini, kita umat Islam harus bangkit. Jadikan bulan Rabiul Awal sebagai bulan hijrah kita, seperti hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bulan Rabiul Awal dulu. Ingat bahwa hijrah Nabi dari Makkah ke Madinah di bulan Rabiul Awal, bukan Muharram. Ingat, tapi di bulan Rabiul Awal. Dan jadikan Rabiul Awal ini adalah sebagai hari lahir perjuangan yang hakiki, hari kebangkitan umat Islam di dalam memperjuangkan segala nilai-nilai kebaikan yang zahir yang batin, nilai-nilai kemuliaan, nilai-nilai keselamatan, baik di dunia maupun di kubur maupun di akhirat. Umat Islam melalui majelis-majelis maulid ini seyogianya betul-betul menghayati, mengenal lebih dekat kepada sosok figur tertinggi, teragung, tersuci, yang paling sempurna, yakni Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai juru penyelamat semua manusia dan semua bangsa jin dari dunia sampai akhirat, sebagai juru kasih sayang semua makhluk, bukan cuma manusia dan bangsa jin saja, semua ciptaan
semua makhluk yang ada di semua alam. Melalui majelis-majelis seperti ini, seyogyanya umat Islam bangkit ghirahnya, bangkit semangat juangnya, dan tumbuh kecintaannya, rasa ta'zimnya kepada Allah dan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah salah satu tujuan mengadakan perayaan Maulid Nabi yang sangat penting, bukan semata-mata baca berjanji doang, bukan semata-mata kumpul-kumpul doang, walaupun manfaatnya banyak. Tapi ada yang lebih penting adalah bagaimana kita membangun keimanan kita, membangun Islam kita, membangun akidah kita, membangun akhlakul karimah, membangun amal soleh, membangun kalimat thayyibah, membangun visi dan misi yang mulia, membangun sifat-sifat yang agung, yang terpuji. Yang mana ini adalah wasilah keberkahan, wasilah tersebar luasnya kasih sayang Allah ke alam semesta, wasilah lahirnya keselamatan, ketenangan hidup, keamanan, kesuburan, nikmat, mulia dari dunia sampai akhirat. Ini yang sangat penting sekali kita mengadakan acara-acara yang mulia seperti ini. Maka umat Islam semuanya harus bangkit, umat Islam semuanya harus membangun ghirah, kecemburuan terhadap agamanya. Umat Islam harus mendekat kepada Allah, umat Islam harus mendekat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam harus merubah pola hidupnya, gaya hidupnya, aturan hidupnya dengan pola hidup, gaya hidup, aturan hidup baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melalui majlis maulid yang mulia ini, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah bagi kita dan bagi keluarga kita, bagi ahli kampung kita, bagi ahli negeri kita, bagi semua para pemimpin-pemimpin kita, bagi semua saudara-saudara kita, mukminin mukminat, muslimin muslimat dimanapun berada, sehingga semua muslimin dimanapun dan kapanpun betul-betul menjadi mukmin dan muslim sejati, menjadi mukmin dan muslim yang menjadi pejuang, menjadi mukmin dan muslim yang menjadi rahmatan lil alamin, menjadi mukmin dan menjadi muslim yang menjadi keberkahan bagi ahli bumi, bagi ahli langit, bagi semua makhluk Allah, menjadi mukmin dan muslim yang menjadi lentera-lentera petunjuk bagi yang lainnya, menjadi mukmin dan muslim yang berhak meraih ridha Allah, cinta Allah, ampunan Allah, kasih sayang Allah, keberkahan Allah, petunjuk Allah, pertolongan Allah dan segala anugerah Allah. Menjadi mukmin dan muslim yang berhak meraih keselamatan, kebahagiaan, kemuliaan yang abadi dari dunia sampai surga. Semoga kita termasuk kelompok itu. Semoga kita termasuk golongan itu. Semoga kita mendapat pertolongan Allah, saudara-saudara kita mendapat pertolongan Allah, semua mendapat hidayah dari Allah. Yang sekarang hatinya penuh dengan kesesatan, semoga Allah hilangkan kesesatannya dan Allah ganti dengan hidayah yang sempurna. Yang sekarang tidak ada hati nurani dan kasih sayang kepada bangsa ini, semoga Allah ganti dengan rahmat kasih sayang kepada bangsa ini. Yang sekarang belum mendapatkan iman, semoga Allah kasih iman. Yang sekarang belum mendapatkan hidayah Islam, semoga Allah kasih Islam. Yang sekarang belum sampai martabatnya kepada martabat
ihsan, semoga Allah kasih martabat ihsan. Semoga Allah memanjangkan umur semua. Semoga Allah menyehatkan jasmani dan rohani semua. Semoga Allah menjaga kita semua dan bangsa ini dan semua muslimin muslimat dimanapun kapanpun dari segala kejelekan, dari segala musibah, dari segala fitnah, terutama fitnah agama, fitnah dajjal. Semoga Allah melimpahkan rizkinya kepada kita dan muslimin semuanya di setiap zaman, di setiap tempat. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan keturunan kita menjadi pemimpin-pemimpin dalam ketakwaan, dalam keterpujian, dalam kebaikan, dalam hak dan keadilan di kemudian hari. Semoga yang menggarap bangsa kita ini adalah hamba-hamba yang Allah cintai, hamba-hamba yang Allah ridai, hamba-hamba yang Allah kasih taufik hidayah, yang Allah kasih pertolongan untuk mengelola bangsa ini, mengelola negeri ini sehingga menjadi kemakmuran bagi bangsa ini, menjadi kemakmuran bagi muslimin muslimat semuanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan akhir hayat kita dan akhir hayat muslimin muslimat dimanapun dan kapanpun dengan akhir hayat yang husnul khatimah. Semoga kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad. Semoga kita bisa minum dari danaunya, dari telapak tangannya yang teragung. Semoga kita berkumpul di bawah benderanya. Semoga kita bisa berdekatan dan memandang keindahannya dengan penuh ridha darinya kepada kita, penuh kasih sayangnya kepada kita. Dan semoga kita semuanya dimasukkan ke surga Firdaus A'la tanpa dihisab dengan syafaat beliau. Semoga kita berkumpul dengannya di surga. Semoga kita berkumpul dengan semua saudara-saudara kita muslimin muslimat, mukminin mukminat di surga tanpa mendapatkan bala dan bencana, tanpa mendapatkan musibah dan kerugian dan kehinaan dan siksaan, tidak di dunia, tidak di kubur dan tidak pula di akhirat. Semoga Allah menjadikan majelis maulid ini menjadi sebab keberkahan bagi kita semua, menjadi sebab diampuninya dosa kita semua, menjadi sebab ditinggikannya derajat kita semua, menjadi sebab dikabulkannya doa kita semua, menjadi sebab ditutupnya semua keaiban kecacatan kita semua. Bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa bi sirri asril Fatihah. Ya, yang bisa